Shalom, saudaraku. Sukacita hari ini karena ada Allah yang luar biasa, yang begitu baiknya dan kasihnya kepada kita juga sangat indah di setiap hari kehidupan kita. Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk memeriksa, belajar bersama, ya. Mau belajar bersama? Dalam 2 Tawari 28. Ya, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 itu menceritakan bagaimana Raja Ahaz itu dikalahkan oleh beberapa negara yang ada di sekitarnya, beberapa suku bangsa yang ada di sekitarnya, yang akhirnya dia minta bantuan justru kepada orang-orang asing itu. Ya, saya tidak cerita lagi tentang Ahaz karena beberapa minggu yang lalu saya sudah membahas sedikit bagaimana Ahaz dalam keterpurukannya dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia tidak introspeksi diri. Tapi justru Raja Ahaz ini melihat bahwa ternyata Allah orang asing itu kok lebih baik daripada Allah Israel. Itu sebabnya dia menyalahkan Tuhannya dan dia mulai membongkar rumah Allah dan diganti peralatannya dengan alat-alat persembahan dari Allah-Allah orang asing yang menurut dia ternyata membantu dalam peperangannya, membantu menjadikan dia punya nasib baik gitu ya. Sehingga dia tidak mau lagi dengan Allah Israel, Allahnya sendiri. Tapi justru dia menyembah kepada Baal-Baal. Dia tidak introspeksi diri. Terus, saudara, yang minggu ini kita lihat bagaimana ketika peperangan itu dia melawan orang Israel. Dalam peperangannya melawan orang Israel, waduh, ada 200.000 orang Yehuda. Ahaz ini raja Yehuda ya. 200.000 orang Yehuda ini ditawan sama orang Israel. Kita baca saja, saya minta tolong dibantu dibacakan dari 2 Tawaris 28 ayat 8 sama 9 dulu aja dah. 2 Tawaris 2 ayat 8 sampai 9. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan, Allah nenek moyangmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan? Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Asaria bin Yohanan, Berekhya bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." Secara cuplikan cerita ini ya, jadi 200 orang itu tertawan oleh orang Israel. Suara saya sampai
200.000 orang Yehuda itu 200.000 orang Yehuda itu ditawan oleh orang Israel. Dari penjelasan ayat ke-15 itu dikatakan mereka ada yang telanjang, tak pakai baju, saudara. Ada yang tidak pakai kasut, ada yang kelaparan, ada yang terlalu lelah, tidak mampu berjalan. Pokoknya dalam keadaan sangat-sangat memprihatinkan. Orang-orang Yehuda membawa mereka ke Yerusalem dan berniat untuk menjadikan mereka sebagai budak-budak mereka. Sebagai budak. Anda tahu, ketika mereka senang loh dapat 200.000 budak, senang nggak? Ayo, senang nggak dapat 200.000 budak? Pernah dapat rampasan, dapat tawanan, tawanannya 200.000. Dan ngomong ya, cerita, kalau Anda cari pembantu, terus dapat pembantu yang bahasanya Anda nggak kenal, enak nggak kira-kira? Betul, mau nyuruh, nggak ngerti terus. Ini dapatnya saudaranya sendiri. Wah, enak. Kena disuruh, kena bahasa komunikasinya baik dan lain sebagainya. Hendak dijadikan budak. Lalu apa yang terjadi? Dari cerita tadi sekilas saya ceritakan, lalu kita ambil beberapa poin. Sebetulnya dari cuplikan cerita ini ada banyak poin yang kita bisa ambil sebagai pelajaran. Tapi hari ini kita akan ambil beberapa yayasan bentuknya, saudara ya. Saudara, datang Nabi Oded ngomong sama tua-tua Israel, kamu ada orang susah dihukum Tuhan, saudaramu susah dihukum Tuhan karena kesalahannya, kamu justru numpang di atasnya. Kamu justru akan menyiksa mereka, akan menjadikan mereka budak dan sebagainya. Terus diingatkan, kayak kamu tidak punya salah sama Tuhan aja. Kayak kamu tidak punya salah sama Tuhan aja. Jadi kamu kayak gini. Tuhan marah terhadap sikapmu. Lalu orang-orang Israel itu datang, orang tua-tua Israel itu datang menjemput orang-orang yang pulang bawa tawanan itu. Dan apa yang dilakukan? Mereka itu ngomong, jangan bawa tawanan itu ke sini, kamu mau jadikan saudara kita sebagai budak. Ini salah di hadapan Tuhan. Tentara perang yang pulang dengan senang bawa tawanan, tidak jadi senang, saudara. Batalkan. Ini tawanannya tinggal di sana, diserahkan kepada tua-tua ini. Mereka pulang. Apa yang dilakukan oleh tua-tua ini? Yang tidak pakai baju dikasih baju, yang tidak punya sepatu dikasih sepatu, yang tidak punya makan, kelaparan dikasih makan, yang lemes tidak bisa jalan dikasih keledai untuk ditunggangi, dan mereka dipulangkan sampai dibawa sampai ke Yeriko. Yeriko itu adalah perbatasan, saat itu adalah perbatasan antara Yehuda dengan Israel. Jadi orang Israel membawa orang-orang Yehuda ini ke perbatasan, yang kemudian mereka kembali ke Yehuda dalam keadaan baik-baik semuanya. Saudara, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, ya. Mungkin saya kasih penjelasan sedikit. Ketika Raja di Yehuda, ketika Raja di Yehuda itu dipimpin Raja Ahas yang balelo kepada Tuhan dan membawa perkakas asing untuk dibuat persembahan, rumah anak dibongkar dijadikan kuil. Kalau Anda tahu
Israel itu ada di bawah kepemimpinan Raja Pekah. Itu Anda bisa cari nanti di dua raja-rajanya. Ini kan dua Tawari yang kita baca. Di Raja Pekah. Raja Pekah itu adalah raja keturunan pemberontak dari raja keturunan Daud. Yehuda, Israel bukan ya. Yang ini yang Ahaz ini raja keturunan Daud. Yang raja yang Yehuda keturunan Daud, yang Israel ini adalah Raja Pekah yang dulunya adalah seorang panglima dari Raja Pekahia. Kemudian dia balelo dan dia menjadi raja di Israel. Jadi waktu itu Israel dalam keadaan juga tidak baik. Makanya ketika ada orang Yehuda dalam keadaan susah dihukum sama Tuhan. Kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, sebetulnya orang Yehuda ini kalah karena dihukum Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi kekalahan-kekalahan sehingga mereka terdesak dan mereka itu sampai mengalami kesesakan yang amat sangat. Saudara, yang pertama, poin yang pertama yang ingin saya katakan, nanti kita akan detail beberapa bagian, ada beberapa bagian. Penting enggak kasih persaudaraan? Lo Israel Yehuda itu dulur, saudaraku. 10 suku di Israel, 2 suku di Yehuda. Israel Yehuda sama-sama anak Yakub. Ya, pentingnya kasih persaudaraan. Tuhan mengingatkan kepada Israel, kalau Yehuda itu keplecok, kalau Yehuda itu sedang salah, kalau Yehuda sedang diajar sama Tuhan, jangan berlaku tidak manusiawi. Jangan berlaku tidak manusiawi. Tapi justru sebenarnya melalui kesalahan, melalui keadaan Yehuda yang mengalami kesesakan amat sangat ini, ada pelajaran yang bisa ditarik dari Israel ini. Tadi dikatakan kayak kamu ndak salah aja, kamu kan salah juga. Artinya belajarlah dari kesalahan orang, dari keadaan orang, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tapi kesalahan itu bisa kita introspeksi diri. Bagaimana hidup ibadah kita, bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Bukan disyukur-syukuri, saudaraku ya, bukan. Tapi itu adalah sebuah peringatan. Ya timbang kita yang dijewet, kan lihat orang lain dijewet ngerti. Lihat tadi anak itu nakal, jadi dijewet gitu. Milih tunggu dijewet baru ngerti, atau lihat orang dijewet Anda ngerti. Halo, ayo jadi bijak. Ketika Yehuda itu dipukul sama Tuhan, ketika Yehuda itu dididik sama Tuhan, diajar sama Tuhan karena kesalahan-kesalahannya. Sementara Israel juga berbuat perbuatan salah yang sama, saudaraku. Kalau Yehuda balelo, Israel itu juga balelo, bukan enggak. Yehuda diajar sama Tuhan, dididik sama Tuhan. Israel harusnya introspeksi diri. Loh selamat, aku ndak tunggu digitu no Tuhan. Aku minta ampun, aku balik. Sakit loh ya kalau dijewet itu. Amin, amin. Mau belajar gitu? Tidak jarang saudaraku. Kita ini lihat saudara-saudara seiman kita, ada yang waduh kok keadaannya memprihatinkan. Kadang secara nalar kitanya menganalisa. Betul enggak? Orang dulu itu orang itu kaya raya. Sekarang kok jadi gini? Kenapa? Gitu. Itu sering terjadi. Wah, jangan Anda bilang syukur saiki kiri.
kapokmu kapan? Bukan. Tapi mari kita pelajari. Ada batu-batu yang disimpan. Ada kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi sehingga keadaan diizinkan Tuhan. Itu sebabnya buang kesalahan. Ketika kita tunjuk orang, sebetulnya jari kita ke belakang menunjuk diri sendiri juga lebih banyak daripada tunjuk kepada orang lain. Amin. Betul? Ya, jadi jangan keliru gitu saudaraku ya, jangan keliru. Kalau Tuhan itu menjunjung tinggi kasih persaudaraan. Amin. Kasih persaudaraan itu dijunjung tinggi sama Tuhan. Jadi ditegurlah Israel itu. Ditegur Israel, Israel itu ditegur, Israel menerima teguran. Ini sebuah pelajaran lebih ya. Jadi yang pertama, kalau ada orang dididik Tuhan, jangan kita numpangi melok gepuk, saudaraku ya. Biasanya hobi loh itu. Enak loh lek melok gepuk orang, kapokmu kapan. Berhenti ya dari sikap itu ya. Amin. Setuju? Mau berhenti dari sikap itu. Karena itu kebencian Tuhan. Ketika saudaramu salah dan mengalami didikan, biarlah kita mengambil hikmah, belajar untuk memperbaiki diri, introspeksi diri, dan kita mau jadi lebih baik dari kemarin. Ya, kemudian bukan kita ini tidak boleh. Oh, ada orang dididik. Kita mungkin aja memang terlibat dalam pendidikan itu. Ini dilibatkan, diizinkan sama Tuhan kan. Orang Israel diizinkan bawa tawanan 200 ribu. Bukan cuma 200 tok, 200 ribu ditawan. Tapi apa yang terjadi sebetulnya? Tuhan mengizinkan kalau keadaan itu seperti itu. Kadang-kadang kita ada di tengah-tengahnya. Dan kita ini terlibat di dalamnya. Tapi ingat masih harus punya rasa kasih persaudaraan. Kalau saudaramu salah, punya dulur cer, saudara kandung, punya ya. Nah, pernah salah enggak saudaramu? Nyalai kamu enggak? Pernah, semua pernah. Memang harus diingatkan, tapi bukan untuk diberi hukuman yang berlebihan, bukan. Amin. Bisa belajar mengingatkan, bisa enggak belajar mengingatkan? Belajar, orang enggak ada yang enggak salah. Saling kata lainnya dalam suratannya kisah Rasul Paulus, hendaklah kamu saling mengingatkan. Amin. Saling mengingatkan. Saya kemarin dulu, minggu lalu dibel sama Pak Untung. Loh Cik, gak nyan gereja gitu. Rebo Pak ini. Elingku lho rebo saudaraku ya. Elingku rebo. Bolak-balik ini Pak Yap mana. Saya kalau rebo datang di depan. Pernah ya Pak Yap? Gereja buka sih gitu. Pak Yap tak telepon, ini sampai jamnya ini gereja gerung dibuka Pak. Nah, kemarin dulu tuh elingku ya Rebo, jadi pulang mau enak-enak gitu. Tiba-tiba kamu diingatkan, butuh enggak saling mengingatkan? Perlu. Saya menekankan kembali, setiap kita tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Kalau sempurna sudah naik surga, sudah. Swarga wis sesek kalau sempurna semua. Anda mau mengingatkan? Mau saling mengingatkan? Nek salah, ya ngomong yang baik lah. Kalau mengingatkan ojo sama nyenti-nyenti gitu ya. Tapi diingatkan. Ini pelajaran ini sebetulnya juga belajar untuk introspeksi diri. Belajar untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Tapi satu pelajaran yang lebih lagi,
belajar penguasaan diri, penundukan diri demi mendengar firman. Yang ini sama persaudaraan akan saya rinci rada lebih gitu saudaraku ya. Saudara, orang-orang Israel yang pulang bawa, tadi saya katakan pulang bawa 200.000 tawanan, seneng enggak? Seneng, mereka sudah berambisi, ini nanti tak apa no, ini nanti tak apa no, sudah sangat seneng. Seneng. Saking emosinya mereka. Terus enggak emosi? Mosok sampai ada yang enggak pakai pakaian. Enggak pakai kasut aja bagi orang Israel. Itu kalau orang sini ngomong haram, saudaraku ya. Harus berkasut. Terus ini semua keadaannya sangat memprihatinkan. Berarti diapakno aja ini sama orang Israel ini, orang Yehuda. Perang, emosinya terbakar. Anda tahu, ketika emosinya terbakar mereka bawa pulang, mereka tentu punya plan. Tak gini no, tak gini. Cek enak, cek senenge gitu saudara. Tapi apa yang terjadi? Baru bawa pulang, belum sampai dinikmati. Apa yang terjadi? Nabi diutus oleh Tuhan. Itu apa? Ingat ketua-tuanya Israel. Tak ingat no kan? Itu loh, orang-orang pulang perang, bawa saudara-saudaranya jadi tawanan. Mereka mau dijadikan budak. Kayak kamu gak punya salah. Kalau ada dulurmu yang salah diajar sama Tuhan, wah mencak-mencak senengi. Penekatannya cuma satu. Itu membuat Tuhan gak suka. Apa yang dari kita baca tadi, apa yang dikatakan oleh orang Israel, oleh apa yang dilakukan oleh tua-tua Israel. Mereka gak ngomong menang perang seneng-seneng, kok cek sorone gak oleh mau nih. Ya biarlah mereka menikmati. Tidak ada kalimat itu. Kalimat apa? Sebelum ayat itu terus saya juga sampai konsentrasi saya rada terganggu. Mereka tidak membantah. Mereka juga tidak marah. Mereka juga tidak mengabaikan. Ingat Raja Saul ketika salah terhadap Samuel. Samuel ngomong sama Saul, kamu tunggu di sini 7 hari, aku akan datang ke sini, lalu akan bawa kita naikkan persembahan, baru boleh perang. Wah, ditunggu sampai hari ke-7, enggak datang. Raja Saul bilang, kita sembelih sendiri, persembahkan sendiri, itu rakyat sudah pada buyar. Tahu-tahu lagi baru mbek Samuel datang. Ini yang salah siapa sih? Ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk menguji kontrol diri kita. Hati-hati, kamu dibuat marahmu seberapa? Kamu dibuat tersanjung, sombongmu seberapa? Kamu ada banyak hal pengujian emosi diri kita. Orang-orang ini Saul ini, saudara, apa yang terjadi ketika Samuel, kamu berbuat salah. Oleh karena perbuatan ini, kamu tidak terus jadi raja Israel. Kamu ditolak sama Tuhan, di-reject. Samuel bilang, ojo ngono, ini ndek mukai rakyatku. Ayo tunduk, kasih hormat sama aku, nanti aku kembali ke kamu. Betul saudaraku, itu Saul. Orang Israel ini harusnya ya bilang, kita menang perang. Mereka yang gara itu orang Yehuda. Mereka nggarai sampai perang.
kita menang perang. Ya tak apa-apa nolak karepku sih. Bener. Lagi emosi, lagi. Mungkin juga marahnya memuncak saudaraku terhadap orang Yehuda ini. Tapi ketika Nabi Oded bilang, itu kebencian Tuhan. Waduh, tua-tua Israel itu langsung tunduk. Kemudian mereka langsung datang ke orang yang baru pulang perang bawa tawanan. Dan mereka ngomong, ojo dibawa seperti rencanamu. Tinggalkan di sini. Tuhan tidak suka sama sikapmu itu. Ini masih saudara kita. Saudara, kalau orang jauh buat salah sama saudara, jangget enggak? Tahu jangget ya? Bahasa Inggris apa bahasa Itali jangget itu. Kalau orang jauh berbuat salah terhadap saudara, waduh di memori mancep enggak? Enggak pernah ketemu, jarang-jarang ketemu. Oh ya itu dulu pernah buat salah, tapi enggak tiap hari muncul. Tapi kalau orang deket yang buat salah sama kita, saben dino ketok saudaraku ya. Waduh tambah suwe tambah benci. Mungkin sikapnya baik, tapi tambah lama tambah mangkel. Penghukumannya jauh lebih berat daripada orang jauh. Kan kebalik kan? Kebalik toh? Makanya saudara kita belajar dari ini. Jangan kasih persaudaraan itu luntur. Amin. Jangan kasih persaudaraan itu luntur. Belajar untuk bisa melepas pengampunan. Amin. Belajar melepas. Halo, gampang enggak? Ngomong belajar melepas pengampunan. Anda gini misalnya ya. Terus gininya itu Anda mikir, oh, sudah bisa jalani belum? Kira-kira sudah bisa jalani atau belum? Jadi saudara, saya balik. Itu introspeksi buat kita. Saya balik ke tua-tua Israel ini, datang kepada pasukan yang baru pulang. Wah lagi seneng-seneng menang perang, juga kesel saudaraku ya. Terus disuruh ninggal. Apa yang mereka lakukan? Mereka bisa marah kok sebetulnya. Mereka bisa marah. Tapi apa yang terjadi? Saudara, pengendalian emosi. Ini sebuah contoh pengendalian emosi yang luar biasa. Karena mendengar bahwa itu salah. Tuhan mengingatkan juga kamu juga punya salah. Dan apa yang kamu lakukan itu dibenci Tuhan. Mereka lepas semua. Dan mereka tidak ngoyo, tidak ngeyel untuk tetap memperlakukan sebagai budak, tidak. Mereka juga tidak marah kepada tua-tua ini. Kalau 200 ribu saudara ngekei baju kabeh. Larang loh. Larang saudara ya. 200 ribu ngasih baju, ngasih sepatu, ngasih makan, ditumpang no keledai. Orang Israel nak ngomong, pasukan-pasukan itu nak ngomong iki karepe dhewe. Sing perang soro-soro kok dheke di ngono wis dikalahkan, sudah ditawan kok sekarang diperlakukan seperti tidak ada. Jadi mari kita belajar. Apapun kehendak kita, kalau kita dengar suara Tuhan, belajar lagi satu, peka dengar suara Tuhan. Belajar penguasaan diri untuk bisa mentaati kehendaknya. Lalu ada berapa belajar ini tadi? Lumayan banyak ya. Ada berapa pelajaran? Belajar dari kesalahan orang, belajar untuk saling mengingatkan, belajar untuk saling mengampuni, melepas pengampunan, belajar juga untuk bersikap manusiawi, memelihara kasih persaudaraan, dan juga belajar penguasaan diri untuk taat kepada
kehendak Tuhan. Mau belajar itu? Saya coba bahas satu aja tentang kasih persaudaraan. Apa sih itu? Apa kasih persaudaraan itu? Tak usah dibaca ya, Yohanes 13 ayat 34. Itu mengatakan apa? Kasih persaudaraan itu adalah sebuah perintah baru. Di era Kristus, di era perjanjian baru, di zaman kasih karunia, bukan Taurat. Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi di zaman Kristus ada anugerah baru, kasih persaudaraan. Anda mau ada di dalam Kristus? Amin. Kalau kita ini tidak ada di dalam kasih karunia Kristus, kita juga habis kelibas sama salah kita sendiri. Ayo, siapa yang tidak punya salah? Kita punya salah semua. Jadi apa kasih persaudaraan? Kasih persaudaraan adalah sebuah perintah dalam zaman anugerah. Amin. Dalam zaman anugerah. Itu sebabnya kalau kita ada di dalam Kristus, gampang enggak melakukan kasih persaudaraan? Kalau pura-pura gampang, saudaraku. Yes, iya, oke, gitu. Kalau pura-pura gampang. Tapi yang ini dibaca saja 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan 10. 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan 10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ya, saya mencuplik dua kalimat. Kasih persaudaraan itu bisa kita lakukan. Karena apa? Belajar dari Allah. Karena apa? Sudah diberikan tauladan. Ada contohnya. Kalau belum ada contohnya kan angel. Kalau dulu kita belajar ilmu ukur gitu ya. Contoh soal itu yang paling angel, saudaraku. Benar. Yang paling sukar dibuat contoh soal. Buktikan segitiga ini sama besar sudutnya. Oh, kalau yang soal-soal biasa, kalau dicontoh soal, waduh, susahnya bukan main, tapi bisa. Contoh soal Yesus Kristus ketika ada di atas kayu salib di Bukit Golgota. Bagaimana yang menyalibkan dia bukan orang luar, bukan orang jauh, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Mereka menyalibkan, menyengsarakan dia. Tapi dia memberikan sebuah contoh ketauladanan yang luar biasa. Ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Bisa saudaraku? Kasih saudara, kasih persaudaraan itu berbicara tentang bagaimana kita mentauladani Kristus. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-10, di situ ada satu penekanan. Harus dilakukan dengan apa tadi? Sungguh. Harus serius belajar. Kalau sambil lalu kita tidak bisa. Sulit itu. Itu loh dulurku dewe mengkhianati aku. Waduh, sakitnya hati ini, katanya gitu saudaraku ya. Orang luar mengkhianati aku ini merem. Tapi dulurku dewe mengkhianati. Hati-hati saudara ya itu. Jadi belajar dari Allah dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya,
kasih sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ayo belajar, tapi kasih yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ojo nanti kaum muda di sini cari satu kaum mudi aja, aku kasih sungguh-sungguh. Ya kalau diambil istri ya boleh lah, gitu ya. Tapi kalau enggak loh ya opo gitu. Berapa tahun yang lalu ada kasus, ada kejadian. Saya bilang ya kasih persaudaraan rata kepada semua orang. Kalau datang ke satu itu terus punya maksud, bener enggak? Ini kasih persaudaraan dilakukan yang sungguh-sungguh dalam Kristus. Di terjemahan The Message itu bagus sekali, dikatakan yang terpenting, kasihlah satu dengan yang lain seolah-olah hidupmu itu tergantung kepadanya. Aku tuh loh enggak ada kamu, enggak enak di gereja, misalnya gitu. Ya jangan cuma sama satu orang. Kalau dalam satu persekutuan, lu mejing ini lo kok enggak datang, enggak enak loh Ji kalau enggak ada kamu, gitu misalnya. Semua saudara sangat saling ketergantungan seorang dengan yang lain. Kalau ada saling ketergantungan, ada saling memperhatikan. Kalau ada saling memperhatikan, pasti ada saling tolong menolong dan seterusnya. Ada ayat yang lain, enggak usah nanti saya urut. Ada ayat yang lain, bersiaplah kalau menjaga kasih persaudaraan, bersiaplah dengan sharing, berbagi food, berbagi makanan, dan berbagi tempat tidur. Di terjemahan bahasa Indonesia, bersiaplah memberikan tumpangan. Orang yang naksirkan keliru, wah harus dikasih tumpangan. Ini rumah kita kamarnya cuma 2, satu buat papa mama ini, yang satu buat anak itu. Anaknya disuruh ngalih itu, ada orang butuh tumpangan, nak kamu tidur sama orang itu ya, berbagi bed katanya. Anaknya enggak mau. Akhirnya dijadikan satu kamar sama tuan rumah dan nyonya rumah. Ya bukan gitu. Amin. Ya ini terjemahan ini jauh lebih bagus. Jadi bersiaplah dengan sharing food. Kalau ada, mengertilah dengan keadaan orang yang ada di sekitarmu. Kalau ada orang yang sampai enggak bisa makan, kamu lebih ada, ya berbagilah. Itu saling memperhatikan. Amin. Kalau ada orang enggak punya tempat tidur, sampai tidur di depannya Indomaret, lalu Anda kasih dia, kosong gitu. Ternyata saudaraku, orang yang tidur di depannya Indomaret itu rumahnya 5 dikontrak-kontrak, dia tidur di depan Indomaret. Bijaksana, harus belajar, tahu, sikap itu mengerti, bukan sembarangan loh. Kamu tidur Indomaret tak kayak duit kos. Puji Tuhan katanya dikei, ternyata rumahnya 5 dikontrak-kontrak, saudara. Lah yang nggak ngerti siapa? Ya kita. Belajar mengerti. Jadi sikap menolong itu tidak salah kalau kita mengerti. Amin. Amin. Ya, belajar itu. Dan lebih tegas lagi di Ibrani pasal 13 ayat 1 itu juga ngomong belajar untuk membina kasih persaudaraan. Ya toh, belajar untuk membina kasih persaudaraan. Ayo, saya tidak berpanjang, lanjutnya nanti. Kalau soal memberi penghukuman, saya yakin Anda hafal semua. Orang punya utang banyak dibebaskan raja, orang utang sama dia, waduh dicekik sampai dipukulin. Akhirnya dia sendiri tidak jadi dibebaskan, lepas pengampunan. Amin. Doa Bapak kami itu jadi doa setiap hari yang harus kita lakukan. Ampuni kami, apa? Ampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah
kepada kami. Ayo diucapkan. 3, 2, 1. Ampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Mau diampuni? Mau terima pengampunan? Darah Kristus sudah tersiap bagi kita sekalian. Dia siap mengampuni, biar merah seperti kirmisi, jadi putih seperti salju. Apapun salahmu, dia siap memberikan pengampunan. Tapi pengampunan itu akan ekivalen, sebanding dengan bagaimana kamu bisa melepas pengampunan. Kita bangkit berdiri.